Jadi ini ban mobil gua, jaraknya cuma sisa segini, habis itu jurang. Sepi banget, gak ada manusia sama sekali. Gue bingung mau nanya sama siapa gitu. Kita tuh kayak disasarin, kayak jalan yang gak seharusnya ke situ karena Hai guys, kenalin, nama gue Mita Hamid. Ini adalah channel YouTube kedua gue. Yang pertama kan tentang musik, kalau yang ini bener-bener beda. Ini tentang horor. Jadi channel ini tuh nanti tempatnya untuk kalian semua yang punya horror experience, boleh banget kontak ke gue. Nanti akan kita bahas, kita kulik di sini sama-sama. Dan di sini juga gue mau jelasin sama kalian kalau siapapun yang jadi narasumber di sini itu mesti ada bukti yang real. Kayak misalnya kalian pernah ke tempat itu, ada foto-foto penampakan atau apapun yang berbau bukti lah ya pokoknya. Karena gue nggak mau dibilang settingan, jadi ini tuh benar-benar harus real semuanya. Dan nanti juga kita kapan-kapan akan visit ke tempat-tempat horor. Jadi jangan kemana-mana, selalu ikutin aja channel YouTube gue. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Oke, langsung aja. Gue mau cerita, ini experience gue. Jadi waktu itu gue pernah jalan ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Dimana saat itu gue emang gak pernah banget jalan ke daerah Jawa Tengah sana gitu. Jadi singkat cerita, gue mau jemput anaknya sepupu gue yang masih umurnya 4 bulan di daerah Desa Prupuk. Itu sekitaran tahun lalu di Oktober 2019. Dan itu nanti ada bukti-buktinya di arsip Instagram gue. Jadi waktu itu kan gue sempat storyin dari semua perjalanannya sampai gue nyampe ke sana gitu. Dan waktu pertama kali gue menginjakan kaki di daerah itu tuh gimana ya, kesan pertama tuh ya pasti panas di sana. Terus yang kedua agak lumayan horor sih rumah yang gue datengin itu. Jadi rumahnya itu rumah dari neneknya istrinya sepupu gue gitu. Ada sumur tuanya di belakang rumahnya. Terus belakangnya lagi tuh kayak ada kali-kali, terus ada hutan-hutan, lebih ke kayak dibilang hutan tapi kayak perkebunan kayak gitulah pokoknya, daerah desa ya, masih kebayangkan kayak gimana. Singkat cerita, gue di sana itu kan kangen nih sama anaknya sepupu gue yang masih 4 bulan, main sampai besok harinya. Kan bosen tuh, akhirnya gue kan perginya kan sama sepupu gue, inisialnya M. Terus sama teman gue yang nyetirin karena kita mau jemput si anaknya sepupu gue ini kan gitu. Karena dia pergi sama ibunya itu ke sana, ke Desa Prupuk itu untuk ngejenguk si neneknya. Gue kan kalau pergi kemana-mana tuh nggak betah banget ya kalau misalnya kayak nggak jalan-jalan gitu. Terus gue cari-cari info dong, wisata sekitaran Desa Prupuk, Brebes dan sekitarnya. Di situ ada Guci, ada kayak perkebunan teh, gue lupa namanya apa. Nanti gue catat aja deh di sini. Terus gue cari-cari iseng, ternyata ada candi. Namanya itu Candi Pangkuan. Ekspektasi gue nih ngelihat candi itu kan pasti, oh candi kayak candi di Borobudur kayak gitu-gitu kan, candi Prambanan. Ya ekspektasi gue ya mikirnya ya candi gitu, candi yang model-model kayak di TV-TV gimana sih gitu. Dan gue tuh nggak nyangka banget kalau ternyata tempatnya horor banget, dan gue di situ nyaris kehilangan nyawa. Ini bener-bener, ini ada buktinya. Nanti semuanya gue taruh di sini deh pokoknya. Nah terus yang gue heran itu ketika gue sampai di sana nggak ada manusianya, nggak ada orang sama sekali. Jadi perjalanan ke sana itu
cuman jaraknya tuh cuman cukup satu mobil gitu loh. Dan jalannya tuh nanjak-nanjak gitu, kanan kirinya itu cuman kayak kebun, sawah. Yang lebih parahnya lagi waktu gue udah mau nyampe lokasi itu tuh posisinya tuh di kanannya jurang, dan mobil gue itu kan kayak gimana ya, ya gue nggak mau nyebut merek, pokoknya mobil gue tuh semi jeep gitulah. Nah terus itu tuh jaraknya tuh cuman kayak segini loh, ke pinggirnya tuh ada jurang gitu. Dan yang gue heran lagi ketika gue nyasar nih, gue nanya sama orang-orang desa sana kan, itu satu pun nggak ada yang mau ngejelasin tempat yang gue tuju itu tempat apaan dan seberapa jauhnya. Jadi waktu gue sempet nyasar, gue pakai Waze kan waktu itu. Gue ketik lah di situ kan, Candi Pangkuan. Ekspektasi gue kan candi itu ya seperti begini gitu kan. Tiba-tiba di Waze itu udah belokinnya kemana-mana tuh. Udah beloknya tuh nggak jelas, kayak ini kok jaraknya terlalu nggak masuk akal buat gue, karena seharusnya dari desa Perupuk itu ke candi itu tuh dari Waze itu cuma sekitar 1 jam 25 menit, kurang lebih segitu deh, 1 jam 20 menitan something lah. Cuman tau gak sih kalian, udah nyampe 2 jam gue masih di bawah dan belum nyampe ke atas. Dan di mobil itu kan gue berlima ya, gue, sepupu gue, istrinya sepupu gue, anaknya which is masih umur 4 bulan, dan sama si supir. Nah terus waktu gue lihat di Waze itu, kok ini kayaknya nggak masuk akal kan ya, kok harusnya udah sampai terus tiba-tiba kayak apa sih notifnya tuh kayak gini, perjalanan Anda, maksudnya kayak waktunya tuh nambah lagi gitu, belum yang harusnya udah sampai sebenarnya, karena gue salah jalan atau apa, padahal gue masih ngikutin si Waze-nya terus. Jadi Waze aja tuh udah sampai ngaco gitu loh, ininya, navigasinya. Bener nggak navigasi? Dari Waze aja udah sampai ngaco. 1, 2, 3. Dari Waze aja tuh kan udah ngaco banget ya, udah kayak orang kesasar, kalian tau gak sih? Dan yang bikin gue panik kan, ini gue bawa anak bayi, terus gue ngeliat jalanan tuh udah horor banget, jalanan cuma setapak yang cuma buat satu mobil doang. Terus kebayang gak kalau ada mobil dari arah atas turun ke bawah, terus gue mesti mundur dan mesti kayak minggirnya tuh di mana gitu, nggak ada, karena di sebelah kanannya itu jurang, sebelah kirinya tuh kayak kebun apa ya, kayak kayu-kayu gitu loh, gue nggak ngerti tuh kayu apa, ada deh pokoknya, nanti kalian lihat aja di fotonya. Nah terus gue kan emang waktu itu udah bawa kamera, niatnya kan mau ngevlog pas di candi gitu kan, kayak gue tuh pengen aja gitu, seneng aja kayak oh ini loh budaya Indonesia, ternyata di daerah sini tuh ada candi kayak gitu kan. Ya tetap gue tuh udah nggak sabar, kayak pengen nyampe lokasi tuh, ih ini candinya pasti keren, gue pengen foto, gue pengen, wah pokoknya banyak deh yang gue udah bayangin. Ternyata gue kaget banget waktu gue kesasar itu, Waze-nya udah bingung kayak gimana. Gue sempet nanya sama satu bapak-bapak kayak petani gitu, gue ngomong gini, kan gue permisi, gue sopan ya, cuma gue mau turun kan pinggirnya aja udah jalannya ngepas banget, dan bapak-bapak itu tuh kayak bawa cangkul gitu aja, jalan kaki entah habis berkebun dari mana kan. Yang gue lihat kanan kiri tuh nggak ada orang, karena memang harusnya kalau ada sawah ada yang memang ada petani atau apa, tapi ini tuh sepanjang jalan itu gue lihat kanan kiri nggak ada orang, sampai gue tuh ya udah gue terusin aja jalannya kan dengan penuh keyakinan, gue bismillah aja. Waktu gue ketemu sama bapak-bapak itu, gue nanya kan, permisi pak gitu kan, saya mau tanya kalau ke Candi Pangkuan jalannya lewat mana ya, masih lewat ini bener nggak pak jalannya? Terus si bapak-bapak itu bingung gini, candi gitu, terus dia sampai bilang oh nggak tahu katanya gitu. Terus gue langsung kayak gini, kok nggak tahu sih, padahal kan kayaknya kalau gue lihat dari gestur tubuhnya kayak orang-orang situ juga sebenarnya kan, kayak dia pakai baju petani, maksudnya baju orang buat ke sawah gitu kan. Terus gue lanjutin lagi tuh perjalanan gue sampai udah nggak ada rumah kanan kirinya. Sebenarnya
sorry gue agak mundur ke belakang ya. Jadi tuh waktu di bawah itu gue sempat ragu kan ini jalannya apa bukan. Terus gue sempet tanya sama abang-abang yang kayak lagi beresin batu-batu gitu karena masih ada rumah-rumah gitu kan. Gue ngomong gini kan, permisi dengan sopannya gitu kan. Ini mas bener nggak ya jalan ke Candi Pangkuan? Candi Pangkuan di mana? Tapi ini saya pakai Waze nih katanya lewat sini gitu kan. Si mas itu tuh kayak senyum sinis gitu loh sama gue, senyum sinis terus ngomong gini, hah? Saya nggak tahu. Coba lu bayangin gak, setiap orang yang ditanya tuh nggak tahu, itu orang pertama. Terus orang kedua tuh yang si kayak petani gitu. Yang ketiga itu kayak ada kumpulan orang yang lagi benerin jembatan kan. Anjir gue merinding lo beneran lo kalau ingat cerita itu. Nah terus waktu si bapak-bapak yang 3 orang ini, gue kan lihat bapak-bapak 3 orang kayak jembatan tua gitu. Jadi kanan kirinya tuh besinya udah rapuh, udah tinggal robohnya doang. Gue berhenti bener-bener berhenti di tengah jalan. Ada 1 orang naik motor dan ada 3 orang kayak lagi benerin si jembatannya itu kan. Terus gue sempat nanya kan, Pak permisi, jalan menuju Candi Pangkuan ini masih jauh apa enggak ya? Karena gue ngerasa ini jalannya udah salah. Insting gue tuh mengatakan kayak lu mesti balik, ini kayaknya ada yang nggak beres, lu mesti balik. Tapi karena pada saat itu gue penasaran kan, kayak udah setengah nanggung juga nih perjalanannya kan. Gue pikir ini gue udah bawa kamera, udah mau ngevlog, udah niat banget. Finally gue lanjutin tuh perjalanan kan sampai ketemu si bapak-bapak itu. Langsung lah gue nanya sama si bapak-bapak ini kan, yang bertiga ini gue bilang, permisi ini Candi ke Pangkuan masih jauh apa enggak ya? Kalau jauh kan gue pikir better gue putar balik kan. Dan ketiga orang itu sinis lagi dan cuma bilang ada kok jalan. Sampai gue berpikir nih kayaknya nggak beres. Kenapa setiap orang senyum sinis untuk setiap gue tanya ini tempat wisata gitu kan. Sampai gue lanjutin tuh perjalanan ke atas, makin kecil jalanannya, makin ngepas mobil gue. Gue cuma mikir, wah ini gila sih, gue ngeri banget nih kalau yang nyetir yang gak jago ya. Atau minimal gue yang dikit aja setir ke kanan, dikit aja, gue rasa udah jatuh ke jurang. Dan gue lihat kanan kiri ini bener-bener gak ada tempat buat minggir, gak ada. Sampai akhirnya gue putusin lagi, ya udah bismillah gue ke atas lagi dengan harapan di atas itu ada tempat buat minimal buat putar balik. Makin gak ada orang, bener-bener itu cuman mobil gue, cuman gue berlima, gak ada orang yang lewat kanan kiri, 1 orang pun gak ada yang lewat. Gue sampai mikir gini, wah ini kayaknya tempat agak gak beres nih menurut gue ya. Terus kayak saudara gue tuh yang bawa bayi juga kayak udah, bayinya tuh tiba-tiba nangis-nangis gitu kan, kayak gitu kan, berisik gitu kan. Gue pikir ini kayaknya ada yang gak beres gitu kan. Terus gue bismillah, terus gue langsung di situ udah panik, hawanya udah beda, gue merinding ya kan, merinding banget. Terus kayak tiba-tiba gue mau ngeluarin kamera, kayak ada yang nepak supaya nggak, jangan gitu. Karena kan insting gue, gimana ya, gue termasuk salah satu orang yang ini sih, gue salah satu orang yang sensitif sama kayak gitu. Lanjut waktu pas di atas, ini gue mau ceritain dulu kenapa gue yakin ke tempat ini kan dengan situasi yang seserem itu. Jadi awalnya itu kan gue jalan nih mampir ke tukang es kelapa, kayak kelapa-kelapa gitu. Gue berhenti, memang salahnya teman gue adalah mesen langsung lewat mobil. Sementara menurut gue setiap kita ke daerah manapun itu, menurut gue ya, itu kurang sopan kalau kita nanya ke orang itu nyasar atau apapun itu dari mobil. Sebaiknya kan kita harus minggir dulu, kita keluar dulu dari mobil, permisi gitu kan. Terus teman gue tuh langsung kayak, Pak kelapa, kayak gitu. Terus gue langsung yang lo nggak sopan, tahu ini kan daerah orang, apalagi daerah sini kan kayaknya orangnya sopan banget. Asli daerah situ tuh sopan banget. Terus gue turun kan dari mobil, gue sempet tuh bikin instastory. Nanti ada deh, nanti gue tayangin di sini instastory gue. Ada tanggalnya juga kok. Terus aduh anjir, asli ya gue kalau cerita-cerita kayak gini tuh kayak connect-nya tuh ada gitu sama tempat kayak gitu. Dan kayak langsung gimana ya, langsung gak enak sih asli. Udah gitu kayak wangi-wangi bunga dong. Karena memang
nanti di next episode gue akan ceritain juga tentang rumah ini, karena memang ini juga agak-agak horor sih jujur, serius. Serem. Aduh gue jadi lupa. Oke, lanjut cerita yang tadi. Oke, jadi gini, aslinya nih guys, agak-agak merinding gue nih. Jadi gue jadi nggak fokus karena wangi bunga dong. Aduh. Oke, jadi gini, waktu gue pas nanya sama bapak-bapak ya, tadi sampai di situ gue jadi lupa. Waktu gue nanya sama bapak-bapak itu, kan gue beli es kelapa nih. Gue bilang kan, permisi pak, saya beli kelapa berapaan ya gitu kan, waktu itu dijual berapa, 8.000 something gitulah. Udah gitu gue bilang kan sama bapak-bapak itu, pak mau nanya dong, kalau di sini wisata yang paling deket dari sini di mana ya gitu, karena gue kan sebelumnya ke klinik dulu nganterin si anak sepupu gue yang umur 4 bulan itu kan lagi batuk, gue anterin ke klinik, gue bikin instastory juga di situ. Nah makanya nanti ada bukti-buktinya, ini gue nggak main-main, cerita asli semua ada buktinya. Terus gue langsung ke si tukang kelapa kan, lanjut lagi kan, karena teman gue itu tadi udah kurang ramah gitu kan belinya. Nah gue turun kan, minta maaf sama bapak itu, oh pak maaf, gue bilang gitu kan, beli kelapa. Terus saya mau nanya dong, wisata di sini dekat-dekat sini mana, dia kasih tahu di sini ada, di sini banyak yang dia kasih tahu kan. Cuma waktu itu gue penasaran, gue nanya, pak kalau Candi Pangkuan di mana ya? Oh deket, setengah jam dari sini, dia bilang gitu. Percaya dong gue, sebelum gue buka wes tuh, cuman setengah jam dari sini katanya gitu. Waktu pas gue bilang, oh setengah jam berarti deket nih gitu. Enak gak sih pak tempatnya, jalannya rusak gak? Karena kan gue mikir mobil gue juga bukan mobil yang tinggi banget, takutnya jalannya rusak dan resiko juga kan untuk mobil gue kayak gitu. Terus atau jalanannya serem, jurang atau apa gitu kan. Nah gue heran banget nih, asli gue heran banget sama bapak itu. Kalian tau gak bapak-bapak itu ngomong apa? Kata gini, oh itu enak tempatnya, adem, banyak pohon-pohon, banyak monyet-monyet, nanti kalau di sana jangan lupa beli kacang buat kasih makan monyet. Terus gue bilang, emang ada yang dagang pak? Oh ada, di atas itu ada. Parkir mobilnya gimana? Gak tau kenapa gue tiba-tiba nanya, parkir mobilnya gimana gitu. Abis itu bapak-bapak itu cuma bilang gini, ada luas di atas, nanti kayak lapangan gitu katanya. Terus nanti kamu jalan sedikit aja, udah ketemu candinya gitu. Terus gue cuma mikir gini, oh asik, gila asik banget nih gitu kan. Enak banget nih tempat, pasti parkirnya enak. Terus katanya juga ada musola, ada toilet. Gue cuma mikir, apa yang cepet-cepet nyampe setengah jam dari situ, oke lah hajar gitu kan. Dengan senang hati dong, habis gue bawa tuh kelapa, gue bayar, gue lanjutin perjalanan, buka wes dong. Di wes tuh ternyata 1 jam 25 menit. Gue bilang kata bapak-bapak tadi cuman setengah jam, berarti bapak-bapak itu mungkin jalan alternatif kali ya gitu, yang mungkin wes nggak tahu gitu. Sampai akhirnya gue jalan ke sana, melewati jalan yang tadi gue udah cerita tuh, nyampe atas. Ini gue makin merinding, makin gak enak, feeling gue makin gak beres. Itu balita yang gue bawa umur 4 bulan itu, si Dede Rai, makin nangis. Gue pikir oh dia mau nyusu gitu kan, disusuin lah sama mamahnya di mobil kan. Sampai akhirnya sarapan tuh. Nah sampai akhirnya gue nyampe atas. Di atas itu gue lihat jalanannya udah makin begini guys, gila banget, makin kecil dan jalannya begini. Gue cuma mikir ini mobil gue udah ngeng. Temen gue udah nggak ngerti gimana ini mobil nggak bisa naik, nggak bisa nanjak. Sampai akhirnya gue mikir gini kan, aduh ya Allah ini gimana ya kalau misalnya gue kenapa-napa. Lu pikir nggak kanannya jurang, yang pasti gue udah tinggal begini doang kan jatuh. Sampai akhirnya gue mikir gini, oh ya udahlah sini gue yang ambil, maksudnya gue yang nyetir gantian, temen gue pindah ke sebelah gue. Terus temen gue bilang, gue takut banget, gila temen gue tuh takut ketinggian kan. Terus dia tuh lihat di kanannya tuh jaraknya tuh ya ampun guys, 30 meter kali, 30 cm kali ya, segini doang. Jadi ini ban mobil gue jaraknya cuma sisa segini, habis itu jurang.
Terus mobil gue tuh udah baret-baret kena pohon-pohonan yang di sebelah kirinya. Kanannya kan jurang tuh. Asli tuh serem banget, sepi banget, gak ada manusia sama sekali. Gue bingung mau nanya sama siapa gitu. Kita tuh kayak disasarin, kayak jalan yang gak seharusnya ke situ, karena sempet tuh ada kayak jalan ke kanan gitu kan. Tapi gak tau kenapa tuh WC-nya tuh kayak tiba-tiba salah, terus suruh lurus, katanya lewat alternatif lain. Dan kalian percaya gak sih, gue tuh yang harusnya kata si bapak-bapak itu yang tukang kelapa itu setengah jam, kata Wes cuma 1 jam 20 menitan gitu, gue itu sampai 2 jam setengah masih di tempat situ aja. Terus kok gue bilang jalannya gini-gini aja ya. Terus Wes tuh udah kayak berubah arah terus. Gila, gue makin stres karena gue bawa bayi nih, gila. Terus tiba-tiba tuh pas di satu tempat yang gue gak bisa nanjak lagi, semua turun. Karena gue pikir mungkin di belakang berat kan. Yaudah semua turun deh. Terus gue bilang sama teman gue tuh, Cang direm tangan gitu, gue aja yang pindah kemudi nggak apa-apa. Terus semua tuh udah pada panik gitu kan. Begitu kita semua turun dari mobil, percaya nggak percaya, angin gede banget dan itu muternya cuman di dekat mobil gue. Dan waktu itu gue pengen nangis. Gue cuma gini, mobil kondisi begini, yang lain nyari batu buat jagain, takut mobilnya jumpalit gitu kan. Terus bayi itu gue suruh keluar dulu tuh si Dede Rai. Gue suruh keluar karena ada jalan tuh sekitar, jadi bawahnya itu kayak bekas longsoran, bekas tanah longsor. Jadi ada ya kalau nggak salah sekitar 1 meter 1,5 meter lah. Nggak gede kan 1,5 meter gitu, cuman kalaupun lu putar balik nggak mungkin bisa kali di situ kan. Nggak logis lah, nggak bakal bisa putar balik di situ. Dan depannya itu memang nanti ada instastory gue, nanti gue taruh di sini, ada videonya. Karena gue sempetnya videoin karena gue mikirnya gue takut mati hari itu di situ. Jadi kalau gue ada kenapa-napa, setidaknya video itu ada. Dan itu kan gak ada signal. Cuman memang gue bikin story, cuman gak bisa ke upload. Tapi gue kasih handphone gue ke temen gue yang nyetirin. Jadi gue bilang waktu pas pada turun, Cong, waktu itu gue manggil temen gue Cong kan, Cong, ini handphone gue lu pegang, dompet gue semua lu pegang ya. Gue cuma pegang kartu identitas. Gue sempetnya mikir kayak gitu. Gue kantongin KTP gue dengan harapan apa? Amit banget. Kalau gue kenapa-napa masuk ke jurang itu dan gue mati, ya abis lah gue di situ gitu. Setidaknya kan bisa ketemu, ya kayak ketemu mayat gue gitu kan. Terus ada identitas gue lah, seenggaknya di celana gue itu kan. Waktu itu kan gue kebetulan juga pakai celana jeans. Terus turun kan nih dari mobil orang-orang nih. Mereka turun dari mobil menepi ke sebelah yang gue bilang tanah nggak lebih dari 1,5 meter itu. Gue pindah gitu kan, pindah ke depan mobil gitu. Bismillah, gue bener-bener yang kayak udah gue pasrah, kalau gue mati gue aja gitu. Jadi yang lain-lain nih yang gue bawa nih, saudara-saudara gue dan teman gue tuh ya selamat, minimal mereka bisa turun ke bawah sampai nyari ketemu orang. Kita kan itu kan udah tersesat kayak di hutan gitu kan, sampai ketemu orang dan orang itu minimal bisa cari gue gitu. Sampai akhirnya gue pindah ke tempat gue, udah diganjel kan tuh nyari batu yang bener-bener batu yang cuman segede gimana doang lah, gila emang bener-bener udah gue mikirnya ya udahlah, udah gue pasrah kalau gue kenapa-napa di sini karena emang resiko gue, karena gue yang mau ke candi ini gitu. Ini bener-bener serem banget sih, maksudnya pengalaman gue yang gue lihat di depan mata tuh kayak gue udah, itu angin. Jadi gue anehnya gini, pas gue berdiri kan ya, itu ada di instastory gue, ntar gue taruh di sini. Gue liat gini, gue giniin, guys, gue tersesat di sini. Gue sempetnya mikir kayak gitu kan. Itu tuh gue liat dari ketinggian tuh nggak ada angin, tapi di sekitaran dekat mobil gue itu tuh pohonnya itu goyang kenceng banget, sampai gue mikir ini apa ada angin puyuh gitu kan, apa angin puting beliung atau apa gitu kan. Akhirnya si orang-orang ini kan yang saudara-saudara gue sampai anak itu ditutupin gini, sampai waktu itu kan gue juga pakai jaket ya warna pink, gue kasih gitu kan, gue kasih tuh jaket, gue bilang tutupin anak lo. Gue cuma mikir ini bayi umur 4 bulan gue bawa ke tempat kayak gini, nggak ada manusia di situ men, gila banget. Terus waktu angin itu kenceng gue belum berani tuh masuk ke mobil, gue cuma kayak gini, gue baca-bacaan gitu yang gue bisa aja lah ya kan. Gue baca ayat kursi, gue baca surat Anas, gue baca surat Al-Ikhlas. Terus gue kayak la haula wala quwwata illa billah, ya Allah tolong kami, ya Allah gitu. Itu bener-bener gue tuh sampai teriak ya Allah tolong ya Allah gitu. Terus
saudara gue tuh ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan anginnya bener-bener kayak, gue gak ngerti tuh, kayaknya mungkin ada aura mistis kali ya, jadi kayak brek gitu, jadi kayak muter di situ gitu. Setelah gue baca-bacaan gitu, anginnya tuh tiba-tiba berhenti tuh guys, berhenti. Gue masuk kan ke dalam mobil. Betapa kagetnya gue waktu gue lagi mau, jadi gini, itu kan cuman 1,5 meter, gimana caranya ada tanah yang bekas longsor, kita diem di situ, kita mundur ke situ, ya kan, mundur maju dikit banget. Itu tuh bener-bener yang kaki gue tuh antara gas sama rem itu tuh jedanya cuman yang kayak gue ngitung 1 2 gitu. Jadi kayak gue ngegas tek, ya pasti kalian yang sering nyetir paham lah maksud gue. Karena saking tempatnya tuh nggak ada lagi, dan ban gue itu pas gue mundur mentok itu bener-bener udah, ban itu udah pas banget, tau gak lo, ini jurang bekas longsoran. Gue cuma mikir gimana caranya bisa pulang gitu. Sampai pas gue udah dapat posisi miring gini, karena gue nggak berani dulu kalau posisinya langsung kayak berbalik gitu, karena kan pasti langsung jatuh kan, tuh tinggi banget, begini banget. Udah itu gue puterin mobil, gue miringin dulu kayak gini posisinya. Terus gue lihat kan saudara-saudara gue yang di belakang, terus kayak batu yang tadi tuh kita ambil buat ganjelin di depan dulu karena ngeri kan. Terus gue cuma mikir, kalau misalnya gue jatuh nih, gue bilang pas gue putar balik, ya udah gue aja yang mati. Ini handphone gue, ini tas gue, ada duit, cari orang buat bantuin gue cuma pegang KTP. Gue di situ udah pasrah. Gue cuma minta ya Tuhan, kalau emang gue mesti mati di sini hari ini, ya udah, cuman seenggaknya saudara-saudara gue ini selamat lah gitu, teman-teman gue selamat. Mereka turun kan jalan gitu, gue tuh pasti sendiri tuh masih kayak kiri lagi, dikit lagi kayak gitu. Pokoknya kalau ban gue cuman beda sejengkal aja udah gue masuk tuh ke yang ada saluran air kayak gitu. Ya udah, depannya lagi tuh langsung jurang. Terus di situ gue sempet diem kan, karena kita kayak doa dulu gitu, karena ya bingung mau ngapain lagi, mau turun juga takut. Jadi kita kayak orang panik gitu, diem gitu di situ, diem gitu kan. Duh, kita mesti pulang apa enggak, mau telepon gak ada sinyal, mau telepon siapa kan. Udahlah, bikin record video aja, gue bilang. Tuh gue record nih, betapa kaget ya gue ngeliat banyak banget penampakan guys. Dan itu ada di instastory gue, udah gue lingkarin. Nanti bakalan gue tayangin di sini. Dan mungkin ya gue selamat sampai hari ini tuh karena gue bawa bayi yang mungkin belum punya dosa kayak gitu kan. Jadi mungkin sama Allah masih diselamatin. Mungkin kalau gue nggak bawa bayi, mungkin entah gue udah kesasar di situ, terus gue ditutup dengan apalah gitu, sampai orang lain nggak lihat mobil gue, sampai orang lain nggak lihat gue atau gimana. Gue sebenarnya mau nekatin tuh, gue mau naik lagi dikit gitu kan. Jadi memang waktu gue putar itu emang di posisi paling udah atas, tapi dia ada datar lagi gini, ntar soalnya ada di videonya, datar gini. Tapi pas datar gini kan gue nggak berani lagi lanjut dong, karena gue takut banget kalau nanti di atas tuh makin ke atas. Nah bener aja ternyata pas jadi posisi kan begini agak datar, abis itu langsung gue ke pas nengok lagi ke atas gitu, gue langsung kayak lihat, oh itu tinggi lagi, lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi gue nggak berani, jadi gue putarnya di situ. Makanya ntar mungkin kalau lihat videonya jangan heran kalau misalnya kayak ada agak datar gitu dulu kan. Serem banget sih asli. Jadi kayak penampakan itu gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Itu kayak ada monyet-monyet gede, kayak ada cewek berambut panjang kayak terbang, padahal itu siang loh. Dan akhirnya setelah berapa menit gue di situ, gue berdoa, ada angin lagi guys. Aneh banget tuh, angin dari mana, gue bingung. Anginnya begitu aja muter. Terus langsung gue kayak doa, udah gue doa langsung gue kayak yaudah bismillah aja kita turun. Tapi turun gue sendiri, karena yang lain tuh gue suruh jalan kaki. Karena gue ngerinya gini, pas mobil gue gini nggak tahu ada yang jelat apa ya, kedorong ke jurang gitu. Jadi gue turun ke bawah pelan-pelan, si saudara gue udah nunggu di bawah. Betapa kagetnya gue pas gue lihat
instastory gue waktu gue udah nyampe agak-agak sedikit di kotanya gitu lah ya, maksudnya kayak udah ada pom bensin, udah ada apa. Itu kan muka gue kayak masih, kalau bahasa gue sih kayak sawan, gue nggak ngerti bahasa kalian apa. Jadi kayak aduh serem, ngeri, bingung gitu kan, kayak masih merinding. Terus waktu saudara gue mau pipis juga tuh kan, salahnya juga pas gue berhenti tuh saudara gue sempet pipis di pohon. Dan tuh gue lihat kayak ada cek gitu, ya kayak penampakan putih gede. Terus akhirnya gue langsung tepuk saudara gue gitu kan, lu jangan pipis dulu, kenapa, itu ada yang ngeliatin gitu kan. Terus saudara gue tuh kayak lo enggak ada apa-apa gitu kan. Gue bilang jangan sembarangan, kita tempat orang nih. Sampai akhirnya gue bongbongin kan saudara gue bilang daripada lo itu lu, maksudnya lu pipis terus habis itu lu kenapa-napa gimana gitu kan. Akhirnya gue suruh dia pipis di botol kan, terus air pipisnya juga jangan buang di situ. Gue bilang bawa dibuang aja pom bensin tadi mana. Akhirnya guys, memang sih ini mungkin be aja kali ya ceritanya, cuma kalau jadi gue pada saat itu bayangin dong di jurang bawa bayi kesasar kayak ditutup, kayak kita tuh nggak dilihat orang, kayak gue juga nggak ada lihat orang sama sekali. Pas gue turun ke bawah ketemu orang, gue berhenti di pom bensin, muka kita tuh semua masih pucat karena masih kayak speechless, nggak percaya selamat. Karena itu mobil gue tuh rasanya tuh udah ya tinggal, ya ampun, udah tinggal masuk jurang doang, anjir beneran. Sampai akhirnya gue ketemu cowok kayak pakai kopiah gitu, kayak pakai peci gitu di pom bensin daerah apa gitu namanya, masih daerah Brebes itu juga lah. Gue pipis kan gitu, pom bensin pipis, terus muka gue kan kayak pucet gitu kan. Mereka tuh kayak nanya gitu kan, gue kayak gini, gue kan kayak pipis terus kayak panik gitu kan, kayak aduh untung selamat udah nyampe sini gitu. Dia ternyata nggak dengar, terus dia bilang, dia pakai bahasa Jawa gitu kan, kenapa mbak, artinya gitulah. Terus gue bilang enggak, saya tuh habis tersasar gitu. Gue bilang di mana, di sini gue ceritakan. Tahu nggak loh si mas-mas itu ngomong apa, mbak sampean tuh niatnya apa ke tempat itu? Gak ada niat apa-apa, saya mau ngevlog, bilang gitu kan. Sampean udah salah, tempat itu tuh ya dulu memang jadi tempat wisata, tapi sekarang itu tempat itu udah kotor. Ternyata guys, tempat itu adalah tempat pesugihan, dan itu dikelilingi sama 40 makam yang panjang-panjang makamnya. Nanti gue taruh di sini gambarnya ya. Itu juga gue browsing dari Google sih, karena kan gue nggak nyampe atas. Dan ternyata yang katanya bapak-bapak tukang kelapa itu bagus, ada lapangan buat parkir mobil, ada toilet, ada musola, bohong. Dan gue nggak ngerti tuh bapak-bapak kenapa bisa ngomong kayak gitu. Apa itu bapak-bapak sadar apa enggak gitu ngomong kayak gitu? Gila, bayangin kalau gue beneran ke atas, udah pasti gue nggak ada di sini loh hari ini. Mana gue bawa bayi umur 4 bulan kan. Terus kata si yang kopiah itu tuh, yang cowok yang di musola pom bensin, gini kan, sekarang sampean sama yang di dalam mobil semua ambil air udu ya gitu. Gue bingung, kok suruh ambil air udu gitu kan. Ambil aja air udu, nanti insya Allah enakan katanya gitu. Karena tuh ada yang gak beres juga gitu, mungkin ada yang ikut di mobil gue. Pantas mobil gue tuh berat banget, gila. Padahal kan kalau turun kan harusnya enteng ya, itu berat banget. Dan si bayi itu di belakang nangis terus, gila. Panik gak lo bawa bayi umur 4 bulan nangis terus, dan itu di hutan gitu kan. Terus gue kayak pas udah di perjalanan menuju ke pom bensin juga nangis terus. Sampai akhirnya kita udu kan, semua ambil air udu. Terus katanya yang bisa sholat deh kayak gitu kan. Waktu itu posisinya tuh udah kayak mau asar gitu deh, sholat asar. Karena gue pergi itu pas mau zuhur gitu kan. Jadi pas gue di atas itu tuh sekitar jam 1 siangan. Mungkin kalau kata orang tua zaman dulu, kalau jam 1 siang itu kan kayak agak-agak horor juga ya gitu. Terus apaan tuh? Kaget gue ya, daun kering. Asli sumpah. Nah terus kan gue jadi lupa kan gara-gara daun kering tuh. Nah terus waktu si cowok itu ngomong gini, udah mbak ya ambil udu, terus semuanya ambil udu, baru tuh kita tenangan. Terus jadi ternyata guys, tempat ini tuh tempat pesugihan, tempat orang buat kayak narik orang untuk pesona, apa sih istilahnya gitulah pokoknya. Terus tempat ini ternyata nggak terawat, dan ternyata candi yang di bayangan gue tuh candi kayak Candi Borobudur, kayak Candi Prambanan. Kalian tahu nggak? Ini sorry banget ya, tidak mengurangi rasa hormat sama orang daerah sana.
Serius, itu tuh ternyata cuman kayak batu ulekan. Yes, batunya cuman kayak segini. Jadi batu itu nggak pernah ada yang bisa pindahin. Jadi ceritanya itu batu itu tuh dulunya sejarahnya tuh ada, gue pernah baca. Jadi kayak Gatot Kaca ya kalau nggak salah, batu Gatot Kaca. Jadi tuh siapa yang bisa ngangkat itu sih termasuk hebat, tapi nggak ada, kenyataannya katanya sih nggak pernah ada. Padahal batunya tuh cuma setinggi setengah meter ya kalau nggak salah, pas meter kurang gitu, apa 70 cm maybe. Itu tuh dipeluk gini gitu, nggak ada yang bisa. Padahal cuma batu lurus panjang, tau kan, kayak semacam pilar, kayak batu pilar gitu doang. Jadi emang kayak batu semen gitu doang. Dan ternyata bener di sekelilingnya tuh makam-makamnya tuh ada 40 makam gitu. Jadi kayak makam-makam orang-orang raja zaman dulu gitu loh di Jawa gitu. Gitu, aduh sempatnya serem banget. Dan aku mau ngasih tahu untuk kalian itu buat hati-hati kalau datang ke tempat-tempat wisata, cari tahu dulu gimana tempatnya, bener apa enggak, jalannya ramai atau enggak, karena bahaya banget asli kalau kalian nggak tahu. Gue takut kayak kejadian di gue gitu loh. Jadi emang harus jangan niatnya, maksudnya mulut juga dijaga, karena waktu itu kan temen gue bercanda mulu ya di jalan. Jadi mulut juga harus dijaga, jangan ngomong sembarangan gitu. Dan gue bersyukur sih masih selamat sampai saat ini kayak gitu. Jadi buat kalian yang masih ada pengen misalnya ngebahas tempat mana boleh komen nanti di bawah, komen aja. Misalnya kayak ada yang pernah kejadian kayak gue kah atau apa, atau yang mau jadi narasumber boleh banget, atau gue harus ngulik daerah mana, silakan nanti komen di bawah ya. Thank you udah dengerin cerita gue ini. Mungkin untuk sebagian orang gak serem, tapi buat gue sih serem, dan buat beberapa temen gue juga serem. Oke, sekian aja cerita dari gue. Mungkin bagi sebagian orang nggak gitu serem kali ya, tapi menurut gue sih serem karena urusan nyawa gitu kan. Urusan nyawa yang mau jatuh ke jurang, bawa bayi gitu kan. Jadi pesan moralnya hati-hati ya. Pokoknya kalau pergi kemana-mana tetap jaga mulut. Dan see you on next video. Thank you udah nonton.